Ada seorang ulama ini diberikan anugerah oleh Tuhan alim dengan ilmu, yang bernama Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi tokoh tauhid ada dua. Yang pertama Abi Mansur Al-Maturidi, dan yang kedua Abul Hasan Asy'ari. Dua tokoh tauhid. Dan ulama ini alim luar biasa, dan menjadi ikutan kita di dalam bidang ilmu tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Apa kisahnya? Jadi Abu Mansur ini pokoknya husnudzan dengan Allah Ta'ala, itu saja. Manakala ujar ulama, Abu Mansur ini sudah garing, sakit-sakitan, dan Sidin ini sudah mendekati dengan kematian. Artinya sudah berumur, sudah tua, umur sekitar 70-80 tahun, dan sudah sakit-sakitan. Apa yang terjadi kepada Sidin? Pada waktu itu ujar ulama, Abu Mansur ini berumur 80 tahun, sudah tua, sudah parat, bertemu ke hadrat Allah Ta'ala. Ternyata Abu Mansur ini menyuruh salah satu daripada muridnya bahwa mencari seorang budak. Gasan apa? Gasan ditukari. Nang siapa budak yang dicari oleh nang murid tadi? Disuruh mencari budak yang berumur 80 tahun juga. Ujar Abu Mansur, nah duit ikam ke pasar, cari budak yang berumur 80 tahun. Gasan apa guru? Supaya ikam menukari, kaina kita merdeka akan. Sing lawasan jadi budak 80 tahun, masa kada merdeka? Ujar Abu Mansur, inggih. Akhirnya murid ini mencari. Ternyata tak dapat di pasar, barang langka. Ini 80 tahun itu hampir kada ada lagi budak. Orang jadi budak tuh paling umur misalnya sampai 60 atau 50. Ini nang mencari 80, langka. Ternyata tak dapat seumpama yang dikisahkan nang 80 tahun. Dibawa. Ujar orang, murid Abu Mansur, kenapa ikam mencari nang umur 80 tahun? Ujar nang murid, ulun disuruh guru. Gasan apa ikam memakai umur 80 tahun? Bahuma kada awal lagi, bakabun kada awal lagi, berdagang kada awal lagi. Gasan apa manfaatnya? Karena disuruh guru, inggih ulun laksanakan. Akhirnya dibawa budak tadi ke hadapan Abu Mansur, umur 80 tahun. Kemudian setelah dibawa, akhirnya Abu Mansur tadi mengkabarkan kepada manusia bahwasanya, ujar Abu Mansur, wahai muridku, hari ini juga ini budakku merdekakan. Setelah ditukari, dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, himung budak ini, artinya sudah 80 tahun hidup, hanya hari ini merasakan yang namanya kebebasan daripada perbudakan. Ujar nang murid pulang, nang murid, guru, pian tadi dipadahakan orang kenapa nukar budak 80 tahun, kada kawata pakai, tuha pula. Bahuma kada kawa, bakabun kada kawa, kenapa pian menukar nanga itu? Ujar Abu Mansur, begitulah harapanku kepada Allah Ta'ala. Aku memerdekakan budak ini, sekian lamanya dia menjadi budak, sekian lamanya dia taat kepada tuannya, sekian hari dan sekian tahun dia melakukan tugas-tugas dari tuannya.
Inya mengharap kepada tuannya supaya suatu hari dimerdekakan. Kaitu juga ujar Abu Mansur, aku berharap kepada Allah Ta'ala, umurku 80 tahun, aku berharap aku sudah melakukan taat kepada Allah, aku sudah melakukan ibadah kepada Tuhan, aku tunduk kepada Tuhan, aku berharap supaya Tuhan memerdekakan diriku daripada api neraka. Itu sekalinya tujuan daripada Abu Mansur. Akhirnya Abu Mansur ini bermunajat kepada Tuhan. Ilahi, ujar Abu Mansur, innal makhluqa la yahtamilu karamuhu idza balagha 'abdu 80 sanatan bi ay yabqa 'ala ar-riqi bal ya'tiquhu. Ya Allah, ujar Abu Mansur, sesungguhnya makhluk kada menyandang lagi, kada memungkinkan lagi dengan kepemurahannya apabila budaknya sampai umur 80 tahun inya langsung saja memerdekakan. Ya Allah, manusia, ya Allah, ujar Abu Mansur, bila melihat budaknya umur 80 tahun kada kawajua tapakai dimerdekakannya pasti. Ulun ini, ujar Abu Mansur, ya Allah, umur ulun 80 tahun juga. Manusia saja ya Allah hakun memerdekakan budak nan 80 tahun, masa pian kada hakun, ujar Abu Mansur. Dan ulun berharap ya Allah pian memerdekakan ulun daripada api neraka karena pian anta karimun jawadun azimun ghafurun syakurun. Pian yang maha pemurah, yang maha besar, yang maha pengampun dan menerima segala syukur dari hamba-hambanya. Apa yang terjadi setelah bermunajat Abu Mansur tadi, setelah bermunajat langsung mendapatkan jawaban dari Allah. Ujar Tuhan, fa'ataqahullahu ta'ala bihusni munajatih. Allah memerdekakan Abu Mansur daripada api neraka dengan baik munajatnya. Ini Abu Mansur ini terlepas daripada azab api neraka. Terlepas. Sebab apa? Sebab inya selalu baik sangka lawan Tuhan. Inya kawan melakukan taat lawan Allah, baik sangka. Inya misalnya melakukan sesuatu yang dulunya maksiat kepada Allah, baik sangka lawan Tuhan dengan sifat pemurahnya Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Inilah fungsi kita berisi hati selalu berbaik sangka lawan Allah Ta'ala. Dan apabila Allah mentakdirkan kepada kita, mentakdirkan, takdir itu menurut akal dan pikiran kita kada baik. Ini menurut akal dan pikiran kita. Apa takdir? Misalnya rumah kebakaran, ini takdir. Bala. Rumah banjir misalnya. Kemudian lagi keluarga ada yang meninggal. Kemudian lagi berusaha kada maju-maju misalnya. Jadi Allah mentakdirkan kepada kita misalnya suatu saat takdir tadi kada berpihak lawan kita, kada nyaman takdirnya. Jangan sampai di dalam hati kita takdir itu menyebabkan hati kita buruk sangka lawan Allah Ta'ala. Tuhan kada sayang lagi lawan aku, Tuhan kada cinta lagi lawan aku, ujarnya. Tuhan mulai menjauh lawan aku, Tuhan mulai benci lawan aku, macam-macam buruk sangka lawan Tuhan. Padahal apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia berupa bala yang diturunkan Allah, itu pasti adalah suatu kebaikan yang sudah ditetapkan Tuhan lawan kita. Misal rumah kebakaran, seperti pondok kami yang tercinta kebakaran. Ternyata yang terjadi setelah kebakaran bala bantuan yang banyak datang ke pondok tadi. Ini artinya apa? Artinya Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Bangunan bahari kada ada lagi, dibangun asalnya 2 tingkat bangunan tadi menjadi 3 tingkat akan datang. Duitnya pun luar biasa banyaknya. Banyak yang memberi. Seandainya kada kebakaran, orang kada memberi.
Ini namanya takdir dari Tuhan, awalnya pahit tapi setelahnya manis. Kadang juga hamba diberikan oleh Allah rasa pahit. Apa rasa pahit? Misalnya garing, sakit. Hamba ini belajur di dalam hatinya, kalau inya baik sangka lawan Tuhan, ujarnya, Tuhan ini memberi aku garing, berarti hendak menghapus dosa-dosaku dalam hatinya. Tapi ada satu hamba, ketika inya garing, nah Tuhan kada sayang lagi lawan aku. Aku padahal rajin sembahyang 5 waktu, rajin puasa, rajin beramal, masih juga garing. Ujarnya nang berusaha lawan Tuhan. Nang saya kong baik sangka lawan Tuhan. Mungkin ujarnya di dalam hati, Tuhan hendak menghapus segala dosa-dosaku. Tapi kalau hamba yang lain menilai, misalnya ada orang yang garing sampai setahun, dari yang setahun tadi Tuhan hendak menghapus segala dosa-dosa dan kesalahannya kepada Tuhan. Akhirnya habis dosanya, meninggal dunia, mati dalam keadaan baik. Tapi ini sudah tertanam di dalam hati bahwasanya Tuhan bersifat baik terhadap diriku, ujarnya. Makanya kita harus selalu menanamkan sifat husnudzon kepada Allah Ta'ala, baik sangka lawan Tuhan. Makanya disebutkan pengarang kitab, Tuhan itu sudah terdahulu, sebelum kita ada, sudah ada sifat pemurah dari Allah Ta'ala, sudah ada sifat kasih sayang dari Allah Ta'ala, sifat pengampun dari Allah Ta'ala, sudah bersedia berdahulu. Hamba aja lagi yang belum merasakannya. Kita belum tercipta lagi di dunia, sudah ada sifat kasih sayang Tuhan. Kita melakukan dosa kepada Allah, sudah terdahulu Tuhan menyediakan yang namanya pengampunnya. Kita belum menggawi dosa lagi, Tuhan sudah berhadangan di pintu ampunan kepada hamba. Kita belum lagi merasakan yang namanya, nih dapat nikmat misalnya. Nikmat itu sudah ada, dan Allah pemurah pun sudah terdahulu sebelum nikmat itu ada. Ini saking mulianya Allah Ta'ala. Tapi sayang, ujar Sidin yang sangat disayangkan, tahu saja Tuhan itu sudah baik, tahu saja Tuhan itu pemurah, tahu saja Tuhan itu sifat kasih sayang, tapi masih banyak hamba itu datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia melakukan durhaka atau membangkang dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul